Ini kedengeran nggak? Oh ya, seperti harus dekat. Ya oke. Jadi hari ini kalian tak ajari bagaimana buat ngolah ya, namanya sensor jarak atau kita kenal HCSR04 sama sensor proximity. Mungkin di sini yang sudah tahu itu, yang belum tahu mungkin Ayuni, kalau Fajri sama Raka ya udah tahu. Jadi kita di sini yang pertama kalian tak ajari itu langsung saja yang namanya sensor jarak atau kita kenal dengan HCSR 04. Nah, ini sensor yang paling banyak, sensor jarak yang paling banyak dipakai di project-project kayak membuat robot. Nah, nanti mungkin ketika sudah mungkin Agustus. Kalau boleh tahu masuknya kapan ya? Lupa aku. Masuk kuliah lagi kapan ya? Ada yang tahu nggak? Tanggal 22 masih jauh. Oh, 22 ya. Mungkin nanti kalian awal-awal itu kita akan nyoba. Jadi aku ingin kemarin aku sama David kita nyoba atau dalam tanda kutip ngetes kalian itu bisa ngerakit robot apa enggak itu. Jadi untuk 1 bulan ini kalian tak kasih materi dulu, nanti aku up di YouTube. Beberapa materi juga sudah, yang kemarin-kemarin sudah aku up di YouTube, dan nanti kalian mungkin offline-nya itu akan belajar tentang bagaimana membuat sensornya buat robot. Hari ini kita belajar sensor dulu, mungkin minggu depan kita belajar kita baru belajar bagaimana ngatur gerakannya motornya robot pakai motor DC. Terus habis gitu baru baru kita belajar bagaimana membuat robot. Untuk IoT aku belum bisa ngajari kalian, mungkin bisa ngajari kalian itu nanti di tahun ajaran baru. Kalau kali ini kita akan nyoba ngelanjutin proyek-proyek kita yang mangkrak. Sebenarnya kita banyak proyek, cuma ada yang mangkrak. Kayak yang papan itu, papan skor itu mau aku lanjutin lagi. Mungkin nanti kalau offline bisa dilanjutin. Dan juga gini, nanti kalau kita pause bentar. Oke, kita sekarang langsung ke HCS04. Nah, apa itu HCS04? HCS04 itu sebenarnya adalah sensor ultrasonik, tapi kebanyakan fungsinya untuk mengukur jarak. Tuh. Nah, di pinnya ada 4. Jadi pin ultrasonik itu ada ada pin VCC. VCC ini biasanya dihubungkan ke plus. Ada pin GND, biasanya dihubungkan ke minus. Jadi kalau kalian ada sensor-sensor ada tulisan VCC atau GND, itu biasanya dihubungkan ke plus atau minus. Minus itu biasanya ground. Terus ada lagi ini, ada trik sama hijau. Trik itu apa? Trik itu pin nge-trigger. Nge-trigger itu gini, kalian kan kalau misal dirasani misal kayak kalian itu dirasani itu, karena kan kayak apa karepmu ke-trigger kan. Ke-trigger itu ibaratnya mengaktifkan sensor. Tapi kalau di sensor ultrasonik ini, trigger itu nanti bakal memancarkan gelombang ultrasonik. Di sini ada yang tahu nggak gelombang ultrasonik itu berapa hertz? Ada yang tahu? Di atas berapa hertz? Di atas 20.000 Hz, Mas. Ya, benar. Di atas 20.000 Hz. Tapi kalau di
pemrograman ini aku baca-baca itu kebanyakan pakai 40.000 Hz. Oke, sekarang kita ke konsep gelombang dulu. Yang sudah nempuh gelombang tolong jangan PTSD. Jangan trauma maksudku. Oke. Sekarang kita ke definisi gelombang dulu. Di gelombang itu ada yang namanya apa wis? Sebelum kita ke sensor kita ke gelombang dulu. Di gelombang itu ada yang namanya panjang gelombang, periode, sama frekuensi. Kebanyakan itu. Oke, sih ada yang mau masuk. Sini ada yang mau masuk. Ya, selamat datang Putri. Oke, lanjut ya. Oke, ada yang namanya gelombang. Karena sensor ultrasonik ini memancarkan gelombang, jadi yang dipakai adalah gelombang ultrasonik. Nah, berarti kita kembali ke konsep gelombang dulu. Yang sudah nempuh gelombang, tolong jangan trauma. Saya tahu trauma kalian. Oke, jadi definisi satu gelombang itu kalau di gelombang sinus, ini namanya gelombang sinus ya, itu dari apa ke apa? Dari puncak ke ada yang bisa jawab? Dari puncak ke lembah. Nah, sekarang definisi periode. Ada yang tahu definisi periode? Mungkin yang anak 21 ada yang tahu definisi periode itu apa kalau di gelombang? Ya, ada atau sudah lupa? Oke, tak jelasin ya. Jadi definisi gelombang itu, satu gelombang itu dari puncak ke lembah. Itu namanya definisi satu gelombang. Nah, terus definisi satu periode itu dalam waktu satu gelombang. Nah, dalam waktu satu gelombang ini itu jarak itu waktu yang ditempuh berapa? Itu namanya satu periode. Oke, kita dulu. Oke, jadi dari puncak ke lembah dalam waktu itu butuh waktu berapa detik atau milidetik. Itu namanya periode. Terus ada lagi yang namanya frekuensi. Kalau frekuensi kira-kira apa definisinya? Ada yang bisa mendefinisikan? Ayo yang sudah nempuh gelombang mungkin ingat. Apa definisi dari frekuensi? Oke, tak jawab. Jadi definisi frekuensi itu mudahnya dalam waktu 1 detik itu kalian sudah nempuh berapa banyak gelombang. Nah, misal dalam 1 detik itu kalian sudah nempuh 2 gelombang, maka frekuensinya sebesar 2 Hz. Begitu. Oke. Nah, sekarang ini kan di gelombang ini ada puncak, ada lembah. Nah, sekarang kalau tak ubah ke mode ini, ke mode kotak boleh nggak? Ke mode gelombang kotak. Jadi puncaknya jadi lurus, nanti langsung ke bawah. Boleh nggak?
Oke. Ya, jadi ini adalah mode gelombang kotak. Gelombang kotak ini nilainya nilainya itu ada high sama low. Nah, jadi kalian bisa ya konversi gelombang sinus ke gelombang kotak. Oke, biasanya gelombang kotak itu nilainya kalau nggak 1 ya 0. Kalau di bagian yang sini itu nilainya 1. Kalau yang bagian atas itu nilainya 1. Nah, kalau yang bagian bawah ini nilainya 0. Oke. Nah, kalau kalian ingat konsepnya Arduino, di Arduino tuh ada high, ada low. High itu nilainya berapa? 1 apa 0? Ya. High itu 1. Kalau low itu nilainya 0. Oke. Tadi aku bilang panjang periode frekuensi yang biasa dipakai di gelombang ultrasonik Pak, yang di sensor HDSR04 itu sebesar 40.000 Hz. Oke. Nah, tapi kita kalau ngoding di Arduino-nya gimana? Apakah bisa Mas pakai ngoding pakai Oh ya, enggak apa. Apakah bisa pakai Kalau nggak bisa jawab di chat aja ya. Nanti aku lihat di chat. Apakah bisa kita ngoding Hertz di Arduino? Nah, cara ngodingnya kita harus pakai yang namanya, aku di sini nyari kalkulator. Nah, jadi kita harus ngubah frekuensi dalam Hertz ke bentuk gelombang kotak. Seperti itu. Ya, loadingnya lama. Nah, kalau misalnya frekuensinya 40.000 Hz, berarti cara ngitung periodenya gimana? Ada yang bisa jawab? Cara ngitung periode 40.000 Hz. Berarti apa bagi apa? Ada yang bisa jawab nggak? Oke, sampai. Jadi cara ukur periode, kalau kalian masih ingat pelajaran SMA, itu nilainya sama dengan 1 dibagi, tapi berapa yang dipakai di Arduino? 40.000. Nah, nilainya berapa? Nilainya sebesar 0,000025 detik. Nah, di Arduino itu ada yang namanya konsep, ada yang mau masuk. Ya benar, per F. Nah, di Arduino itu ada konsep yang namanya milidetik dan mikrodetik. Atau kalau kalian masih ingat pemrograman delay, kalian nah berarti gini, berarti kalau gitu dalam satu gelombang ini, kalau misalnya frekuensinya 40.000 Hz, dalam satu gelombang kotak ini itu ada berapa detik kira-kira? Dari 1 ke 0 itu kira-kira berapa detik?
tadi 0,00000025. Ini dalam detik. Kalau diubah ke mili detik berarti dikali berapa? Dikali 1000. Hasilnya berapa? Hasilnya 0,025. Nah, tapi masalahnya di Arduino itu delay itu nggak bisa sampai 0,025, minimal 1. Nah, maka kita pakai delay mikrosekon. Maka kita dikali 1000 lagi. Berapa? 25 mikrosekon. Nah, oke, sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Konsep dari gelombang ini dulu. Jadi dari 1 ke 0 ini membutuhkan waktu sebesar 25 mikrosekon. Ada yang ditanyakan belum? Ada kak? Anias, Raka atau Fajri atau siapa? Ada yang ditanyakan? Atau Putri ada yang ditanyakan? Oke. Nah, sekarang bagaimana ngodingnya? Kita ke bagian ngoding sekarang. Oke. Bentar, aku mau ngecek. Nah, jadi nanti kita harus ngoding nilai bukan sebesar sih, yang mendekati sekitar 25 mikrosekon. Oke, nah tadi VCC ini dihubungkan di mana? Oke, kita langsung ke masangnya sekarang. Oke, kita langsung masang VCC ya. Nah, ini tak hapus dulu ini. Lumayan menguras memori. Oke, kita lanjut. Nah, tadi VCC ini nanti dihubungkan ke 5 volt. Hampir di semua sensor kalau 5V pasti dihubungkan ke 5 volt. Tapi ada beberapa sensor atau modul Arduino itu yang enggak yang tegangannya butuhnya enggak 5 volt tapi 3,3 volt. Kita ganti warna merah. Loading lama ini. Kita ganti warna merah. Nah, terus yang ground kita hubungkan ke GND. GND-nya bisa di sini, bisa di sini, terserah. Pokok ada tulisan GND. Taruh di sini aja. Kita kasih warna hitam. Oke, sekarang yang trigger. Nah, gini. Tadi kan yang diminta itu gelombang kotak. Gelombang kotak ini high low.
Sedangkan kalau gelombangnya sinus itu kita nggak tahu batasnya mana. Kalau gelombang kita kan tahu, oh yang tinggi nilainya 1, yang bawah nilainya 0. Karena nilainya 1010, maka ini dimasukkan ke pin apa? Pin digital atau pin analog? Kira-kira. Kira-kira kalau nilainya 1010 itu nanti dimasukkan ke pin analog atau pin digital. Oke, jadi kalau nilainya 1010 itu kita masukkan ke pin digital. Trigger itu fungsinya untuk membangkitkan gelombang. Kita kasih warna hijau, kita masukkan di pin biar mudah, pin nomor 8. Oke. Habis itu hijaunya kita masukkan pin nomor 7. Oke, warnanya kita ganti. Wah, sih belum ada tunggu. Ya, lemot. Nah, oke, kita ganti warna kuning. Nah, baru sekarang kita di pemrogramannya. Pemrogramannya mirip kayak pemrograman yang seperti umumnya. Jadi kita mendefinisikan Jadi kita mendefinisikan pinnya dulu. Pin trigger dimasukkan di pin nomor berapa? Pin nomor hijau ini dihubungkan di pin nomor 8. Terus pin hijau diletakkan di pin nomor 7. Habis gitu kita ke void setup. Void setup ini fungsinya untuk sebagai otaknya. Nah, biar ini terbaca sebagai mode pin, kita tulis pin mode trigger. Nah, trigger ini berfungsi untuk memancarkan gelombang ultrasonik. Oke, karena pin trigger ini dipasang di pin nomor 8, maka pin trigger ini mendapatkan input dari Arduino atau mendapatkan output dari Arduino. Ada yang bisa jawab? Trigger ini memancarkan gelombang ultrasonik. Jadi kira-kira ada pinnya itu bertindak sebagai input atau sebagai output.
mendapatkan energi dari Arduino atau mendapatkan energi dari luar Arduino? Kira-kira ada yang bisa jawab? Oke, kita cek nanti guys. Kita baru ke pin mode hijau. Nah, hijau ini nanti nerima energi yang dari Arduino. Hijau ini nanti bakal nerima bakal menerima gelombang yang dipantulkan kembali ke ininya, ke sensor ultrasoniknya. Nah, kira-kira hijau ini dapat dari luar Arduino atau dari dalam Arduino? Sinyal gelombangnya itu. Jadi konsepnya gini. Oh ya, aku lupa berikan konsep ultrasonik ya. Jadi ada gelombang ultrasonik. Nah, kayak gini. Nah, pin trigger itu nanti bakal memancarkan ke sini. Nah, terus di sini misalnya ada objek atau ada halangan. Nah, terus habis itu dipantulkan ke pin dipantulkan ke pin hijau. Nah, seperti itu konsepnya. Nah, nanti kan bisa dihitung jarak dari sensor ke sini itu berapa? Itu bisa dihitung. Itu konsepnya dari sensor jarak. Nah, nanti yang dipancarkan sama pin trigger itu apa? Yaitu nilai 1010 dari sini. Nilai 1010 yang kita program. Tadi ini nilainya sebesar berapa? Nilainya sebesar 25 mikrosekund. Nah, tapi kalau di pemrograman nanti yang dipakai itu biasanya ini. Biasanya ketika keadaan low, high, low. Kenapa kok yang dipakai tiga ini Mas? Tiga keadaan? Karena nanti yang dibangkitkan itu berupa pulsa. Pulse itu apa? Pulse itu keadaan ya terserah sih, tapi biasanya keadaan sebuah gelombang ketika high. Jadi yang dihitung itu ini. Nah, nanti itu kalau sudah masuk ke pin ini, ke pin hijau, nah itu nanti pulse-nya kan segini. Nah, nanti itu bisa lebih panjang lagi. Pulse-nya bisa kayak gini. Nah, jadi ada perubahan pulsa dari yang panjangnya segini jadi segini. Sampai sini paham dari konsepnya konsepnya ultrasonik? Kalau nggak paham bener-bener tanya. Kalian nanti instrumentasi sudah aku tekankan. Kalian instrumentasi nanti akan belajar sensor jarak juga. Pasti ada lah yang pakai sensor jarak. Soalnya yang lab punya sensor jarak. Itu. Oke, lanjut ke pemrogramannya. Nah, jadi trigger itu tadi kan memancarkan gelombang. Gelombangnya diprogram di Arduino. Karena diprogram dari Arduino, maka trigger berpindah sebagai input. Sedangkan hijau yang menerima gelombang dari Arduino berpindah sebagai output. Oke, kita ingin tahu bacaannya. Bacaannya kita pakai pin mode, bukan pin mode, sorry. Serial.begin. Nilainya 9600. Ini baru void setup. Terus kita ke void loop. Sampai void setup kira-kira ada pertanyaan nggak? Nggak apa-apa kalau kalian tanya. Di chat nggak apa-apa, nanti aku jelasin. Belum ada kak? Oke. Kira-kira sudah kebayang nanti buat project apa pakai sensor jarak?
projectnya banyak. Nanti tak kasih tahu. Kemarin ada anak instrumentasi tanya ke aku, pas praktikum instrumentasi, mas aku bingung project ini, saya suruh buat project buat radar, jadi bentuknya gini, cuma anaknya nggak berani karena memang susah kalau nggak belajar dari dasar. Jadi HJ04 Arduino radar. Jadi nanti bisa dihubungkan sama sistem imaging. Imaging itu apa? Nah, jadi nanti kayak buat gini. Oh, bentuknya gini. Oh, bentuknya gini. Jadi anak instrumentasi itu dulu tak tantang, bukan dulu sih, kemarin. Itu tak tantang buat sistem radar. Fungsinya apa? Untuk imaging atau image processing dari sini. Ini sebenarnya bisa kalau anak-anak mau. Kalau anak-anak tertantang. Nah, nanti buatnya kayak gini. Buat radar. Ini mungkin nanti kalian tak ajari tahun depan. Soalnya ini kalian harus belajar Java dulu. Kalian harus belajar namanya graphic user interface. Itu susah ya. Dan tertantang? Fajri mungkin tertantang atau Raka? Oke, lanjut ya. Oke, kita ke void dulu. Nah, tadi sekarang kita ini memprogram gelombang untuk apa senengnya untuk trigger. Sorry kebalik. Trigger ini nanti mengeluarkan gelombang. Jadi trigger ini bertindak sebagai output, sedangkan hijau nanti kan bertindak sebagai menerima gelombang, jadi bertindak sebagai input. Jadi yang tadi kebalik ya, sorry. Oke. Jadi yang didapatkan, jadi yang pertama tadi kan keadaannya high, low, high. Oke, sebesar 25. Jadi kita pertama konsep keadaan low dulu, digital write. Nah, yang diminta apa? Trigger. Nanti keadaannya low dulu. Nah, tadi kan satu gelombang, satu gelombang itu kan mintanya 25 mikrosekon. 25 mikrosekon itu kalau dibagi 3 nanti bakal jadi, kan nanti ada low, high sama low. Nanti bakal ada 10. Jadi nanti 10 mikrosekon untuk 2 low dan 5 mikrosekon untuk keadaan high. Nah, di sini kita tulis delay mikrosekon. Nah, delaynya berapa? Delaynya tadi kan nilainya 10 untuk low. Ini kan keadaan low, berarti kita pancarkan sebesar 10. Habis itu kita buat keadaan yang high. Yang high sebesar berapa? Sebesar 2. Nah, terus kita buat lagi. Kayaknya dibalik aja. Nah, low, high, low. Jadi nanti ini low, high, low itu nanti
itu nanti bakal nah tadi kan 0 di sini low. Oke. Jadi nanti pada keadaan low ini sebesar 2 mikrosekund. Terus nanti keadaan high sorry. Ini nanti sebesar 10 mikrosekund. Nah, nanti ketika keadaan high itu nanti sebesar 2 mikrosekund. Jadi ketika keadaannya gini high ya, terus kembali ke low lagi sebesar 10 mikrosekund. Ya. Low, high, low. Ini nanti yang akan dipancarkan oleh pin trigger. Ya, tuh. Oke, sekarang kita mau membaca dari kita akan membaca bacaan dari apa jenenge itu. Membaca bacaan itu. Nah, kalau bacaan itu sintaksnya kita pakai yang namanya pulse in. Nah, kita pakai pulse in. Oke, kita pakai pulse in. Pulse in ini di sini ada yang namanya pinnya apa, value-nya apa. Oke. Pulse in ini di sini nanti bakal baca hijau. Oke. Jadi di sini pulse in-nya ini bakal membaca keadaan hijau. Hijau. Nah, itu yang value-nya, maksud dari value di sini apa? Value-nya itu yang dibaca nanti high atau low. Nah, karena tadi kan di sini di atas ini kan kalau masuk trigger, nanti kalau masuk ke apa? Kalau masuk ke hijau ini nanti nilai 2-nya itu akan berubah. Nah, ini yang dibaca kira-kira keadaan high atau keadaan low. Yang dibaca. Dia bisa jawab? Kenapa untuk yang high itu sebesar 2? Bukannya low high 5? Oh, sorry. Sebenarnya terserah. Ya, ini bisa 5, bisa 2. Tapi bisa kita pakai mendekati 2 atau mendekati 5. Itu sebenarnya terserah, tapi kalian harus tahu konsepnya. Gitu. Aku salah ketik tadi. Tapi biasanya kalau di kalau kalian lihat di pemrograman, kalau kalian kopas codingan, kalian nanti kalau sudah nempuh yang namanya komputasi atau instrumentasi itu pasti kalian kopas dulu. Saya tidak akan kopas, Mas. Gak kira. Ya. Nanti nilainya itu biasanya 2. Tapi karena kita di sini pakai konsep yang benar-benar, kita pakai 5 atau apa. Oke. Jadi nanti diubah pakai 2 atau 5 terserah. Tapi yang penting kalian sudah paham konsep dari gelombang dulu. Oke. Nah, sekarang hijau yang dibaca ini apa? Itu ya jawaban. Hijau yang dibaca itu nanti keadaan ketika high. Oke. Nah, nanti kita ingin baca bacaannya setiap berapa? Setiap Nah, tapi sebelum itu
Nah, nanti kita membaca, kita kasih delay bacaannya nanti setiap 1 detik. Nah, tapi kan di sini kita nggak tahu bacanya di mana, makanya nanti kita pakai serial print line. Nah, biar mudah, makanya ini kita kasih long durasi. Jadi itu durasinya kan yang berubah tadi yang namanya durasi. Ini 5 ya. Misalnya dari 5 ke ini misalnya berubah jadi 100 wis. Nah, jadi dari 5 ke 100 itu kan berubah. Ini namanya perubahan durasi. Nah, kenapa pakai tipe data long? Kalian belajar tipe data itu nanti ada di YouTube Robotika, promosi dikit. Ada di YouTube kita, itu yang bagian apa wis? Kalau nggak salah di pertemuan ketiga atau keempat itu lupa. Itu nanti akan membahas tipe data. Jadi kalian kalau mau tahu long ini apa, kalian bisa membahas yang tipe data. Oke, nah, terus kita baca durasi. Jadi kita membaca perubahan durasi. Serial.println durasi. Nah, bagaimana hasilnya? Hasilnya seperti ini. Kita lihat serial monitor. Nah, ini 6593 itu dalam satuan mikrosekon. Nah, jaraknya berapa? Jaraknya 113,4 cm. Kita ubah jaraknya. Nah, ketika jaraknya 57 cm, yang terbaca berapa? 3328, 3327, yang mendekati lah. Itu bacaan itu dalam satuan mikrosekon. Oke, di sini ada yang tahu bagaimana cara ngubah nilai-nilai ini? Cara ngubah nilai-nilai kayak gini, itu diubah menjadi bacaan jarak. Ada yang tahu? Apa yang harus kita buka? Oke, aku tak tanya yang sudah nempuh. Ya, Fajri kurang tahu, pengen tak tanya ya udah. Jadi yang harus kita buka itu yang pertama adalah Excel. Nah, kenapa buka Excel? Excel bisa, MATLAB bisa, terserah. Nah, sorry. Nah, di Excel itu nanti kita ngapain, Mas? Nah, nanti kita mengumpulkan data antara bacaan dalam mikrosekon diubah ke jarak. Nanti datanya kita fitting, nanti kita temukan persamaannya. Setelah itu persamaannya kita masukkan ke pemrograman Arduino lagi, baru kita mendapatkan nilai data berupa jarak, pembacaan berupa jarak. Nah, setelah itu kita bisa membuat sensor jarak. Kita lihat Excel dulu sih, masih loading. Sebenarnya kayak gini tuh sudah tak ajari di instrumentasi yang kelas kelas B ya. Tuh sudah ada videonya. Jadi nanti kalau misal Fajri mau ngetes teman-temannya, nanti bisa tanya teman kelas sebelahnya, Rek iso ngukur cara gawe sensor jarak. Teman kalian misal nggak bisa jawab, berarti nilai A-nya nggak sah. Itu nilai A gak bisa jelas sensor jarak. Lucu. Ya begitulah dikali kuliah. Oke. Misal kita ingin di sini misalnya jarak. Nah, di sini misalnya bacaan Arduino. Sekarang misal kita jaraknya segini. Ketika jarak 32,7 cm,
bacaan Arduino nya berapa? 1902. Oke, sekarang kita ubah lagi jaraknya. Jadi nanti ada variasi jarak. Kalau bisa semakin bertambah. Sekarang 59,9, 34, 87. Oke. Kita ubah lagi jaraknya. 78,6. 575, 78,6. Sembilan lima koma sembilan, 5575. 12, satu data lagi wis. Semoga akurat. Terus 17,3. Oke, nah data ini kan sudah didapat. Baru sekarang kita buat grafik. Grafiknya itu biasanya pakai scatter. Nah, pakai yang ini, pakai yang scatter. Ini wis. Nah, kita lihat dulu. Yang mau kita ubah itu adalah jarak. Kita ingin mengubah bacaan Arduino menjadi jarak. Maka jaraknya bertindak sebagai sumbu Y. Karena biasanya kalau di perhitungan matematis itu Y sama dengan X plus MC. Nah, kita select data. Kita pilih. Nah, sumbu Y nya tadi apa? Sumbu Y nya kita pilih jarak. Nah, terus sumbu X nya kita pilih apa? Sumbu X nya kita pilih bacaan Arduino. Oke. Nah, setelah itu kita buat trendline. Nah, kita lihat rumusnya. Rumusnya bisa kita klik di bagian display equation on chart. Nah, rumusnya adalah Y sama dengan 0,0172 X dikurangi 0,0952. Ini rumusnya. Oke, kita masukkan ke sini. Kita stop simulation. Oke, nah sekarang, tadi itu X itu kira-kira apa? Durasi atau push in? Udah bisa jawab? Sumbu Y nya tadi jarak atau durasi? Sumbu X nya jarak atau durasi? Ada yang tahu? Ya, jadi sumbu Y-nya tadi itu jarak. Nah, kita ingin membaca jarak, maka kita harus pakai tipe data yang namanya jarak dulu. Berarti kita pakai float jarak sama dengan Ctrl V. Y-nya kita hapus. Nah, ini 0,0172 X nya tadi diganti dikali. Nah, kalau perkalian di Arduino itu pakai bintang. Buat yang belum tahu, kalian bisa lihat YouTube. Ya, bisa lihat di your video. Oh, bisa lihat di sini. Kalian bisa lihat di apa wis? Jangan lihat thumbnailnya ya. Sorry. Kalian bisa lihat di bagian pertemuan mingguan. Nah, di pertemuan mingguan ini nanti kalian bakal belajar dasar-dasar
belajar di bagian ini, operator. Itu kalau kalian pengen tahu long, float itu gimana, kalian lihat di bagian tipe data. Nah, kalau kalian pengen belajar serial print line, nanti kalian belajar di pemrograman kompleks. Ya, di bagian pemrograman kompleks ini. Terus kalau nanti di pertemuan 9 ini kalian belajar push in, digital write, itu nanti di bagian 9, pemrograman 9. Oke, jadi sudah aku buat di sini. Kalian tinggal lihat lagi. Oke, promosi. Oke, kita lanjut. Oke, tadi sumbu X-nya adalah durasi. Nah, jangan lupa titik, koma. Ingat, koma di Arduino itu pakai titik. Jadi jangan disamakan. Oke, baru sekarang kita start simulation. Oke, ini tak clear dulu. Nah, kita cek apakah pembacaan di serial monitor ini sama dengan pembacaan jarak. Oh sorry, ada lagi yang belum aku ubah. Serial print line-nya ini harusnya tak ganti dengan pembacaan jarak. Tuh, kita klik start simulation. Nah, bacaannya 117,16, mendekati lah ya. Sekarang kita ubah. Pembacanya jadi 83,88, di sini 83,9, mendekati lah ya. Kita ubah lagi. Di sini bacaannya sekitar 69,2. Di sini bacanya 69,9803, mendekati lah. Oke, sampai di sini untuk pembacaan sensor jarak ada yang ditanyakan? Oke, ada. Yang lain kira-kira ada yang mau tanya? Misal kalian ada ide-ide gitu. Oh iya, tanya Os. Jadi, Iya mas. yakin. Untuk sensor ultrasonic ini cara kalibrasinya itu gimana mas? Barusan tak kasih tahu. Itu kalibrasi. Mohon maaf mas, mungkin tadi sinyalnya bisa diulang lagi. Oke, tak ulangi lagi ya. Oke, jadi yang pertama. Oh yang ini tadi mas? Iya. Ini yang jarak ini tadi kan? Iya. Bukan jarak. Jadi, oh itu kan. kalibrasinya itu jadi yang pertama, kamu itu ngambil data bacaan Arduino sama bacaan jarak. Yang pertama. Yang kedua, nanti kamu buat grafik. Setelah buat grafik, kamu sumbu Y-nya ini jarak, sumbu X-nya ini Arduino, bacaan Arduino. Terus habis itu di trendline, dicari nilai persamaannya. Terus persamaannya dimasukkan ke pemrograman. Nah, tadi kan sumbu Y-nya jarak, makanya pakai float jarak. Sumbu X-nya tadi durasi. Jadi 0,0172 dikali durasi dikurangi 0,0952. Nah, terus habis itu kita cek apakah nilainya mendekati. Nah, misal gini. Ini nilainya 92,2, tapi yang terbaca di sini 92,03. Cukup mendekati lah ya. Sekarang kita coba kecilkan. Di sini secara teori bacanya 42,6, tapi di sini 42,65. Oke, terus kita jauhkan. Jadi kalibrasinya seperti itu. Ini misalnya 168,0, di sini 167,7674. Mungkin ini masih masih adaptasi gitu. Dan lebih baik kalian banyak data. Ini untuk deskripsi juga. Kalau deskripsi itu kalian lebih baik banyak data. Dan kalau bisa kalian itu punya banyak data cadangan. Jadi kalau ditanya-tanyai kalian nggak gugup. Gitu. Ini kalibrasinya sih.
Oke, ada yang ditanyakan lagi? Terima kasih, Mas. Gitu, Mas. Oke. Untuk sensor-sensor lain itu kalibrasinya itu kayak gitu juga atau ada Sama. cara lagi? Ini yang aku tahu ya, sebenarnya banyak. Yang aku tahu kalibrasi sensor secara umum, semua sensor, misalnya kamu pakai sensor gas ya, nanti bacaan Arduino ini berapa, terus bacaan gasnya itu berapa ppm, gas kan ppm. Nah, itu nanti dilihat, terus dilihat grafiknya. Nanti grafiknya ini apakah grafiknya nanti bentuk linier, bentuk eksponen, itu nanti kamu lihat dulu bentuk grafiknya. Setelah diketahui bentuk grafiknya kayak gitu, oh ternyata grafiknya cenderung membentuk eksponensial. Nah, berarti nanti rumusnya itu terus dimasukkan ke pemrograman. Gitu. Tapi gini, jadi kalau sebagian besar sensor itu nanti bacaannya analog. Tapi kalau khusus sensor jarak ini kan kamu harus bangkitin gelombang dulu. Nah, bangkitin gelombangnya pakai ini. Ini bangkitin gelombang, habis itu nerima gelombangnya itu pakai push in, terus nanti dikalibrasi pakai jarak. Gitu. Oh, gitu. Soalnya kemarin itu kan ada project instrumen itu Mas, kebetulan pakai sensor gas. Itu kemarin itu kalibrasinya itu pakai bukan pada grafik gitu sih Mas. Jadi kemarin itu pakai kayak datasheet gitu Mas. Jadi masuk download datasheetnya, terus nanti kayak dimasukin data mentahnya kayak tadi BBM, terus habis itu nanti otomatis kayak muncul grafik gitu Mas, tapi grafiknya nggak linear ke atas, Nggak mesti linear. gelombang. Belum begitu kan. Nanti terus dikasih tahu rumusnya apa kan. Ya, ada persamaannya. Ya hampir mirip lah. Semua gitu. Ya. Jadi nanti di instrumentasi itu ada yang namanya konsep kalibrasi. Buat yang mau nempuh nanti itu ada yang namanya konsep kalibrasi di instrumentasi. Jadi beruntunglah kalian sudah dapat spoiler. Teman kalian mungkin sekarang lagi seneng-seneng. Aku sudah pulang. Aku sudah bebas dari tugas kampus. Tapi nanti semester 6 aku gak bisa ngoding. Skillku cuma belajar. Cuma itu saja. Ya, gak apa-apa lah. Lebih baik kalian itu punya banyak skill daripada kalian itu cuma cuma dapat IPK lah. Kalau soalnya gini, orang itu lebih dipercaya kalau punya banyak skill. Kalau kalau skill kalian main game ya orang pasti tanyanya main game ke kamu kok dewa main game ini ya pacarnya. Nah itu pasti lebih apa, jadi kalian usahakan selama hidup itu lebih banyak skill, terserah skill apa, programming, Arduino, banyak, asal jangan skill buaya ya, bahaya di UNED banyak garangan. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Makasih Fajri atas pertanyaannya. Oke, ada yang tanya lagi seputar sensor jarak atau punya ide seputar sensor jarak nanti kalian? Kayaknya belum ada ya. Usahakan eh, kalian nanti itu ada ide-ide untuk sensor jarak ya. Bukan hanya sensor jarak, banyak sensor. Bahkan ada sensor yang kalibrasinya ini rumit. Kalian harus belajar mekanika dulu. Itu namanya sensor magnetometer. Itu kalau kalian expert, kalian bisa buat eh, kalau di geofisika itu nanti pengukuran metode magnetik pakai itu bisa. Kalau kalian expert dan tahan dan kuat. Oke, itu sensor jarak.
Mungkin sekarang kita akan nyoba baca sensor jarak pakai pakai LCD. Nah, oke. Jadi kalau kalian mau membuat sebuah project, kalian nyobanya pakai LED terlebih dahulu. Nah, di LED itu nanti kalian nulis syarat pakai if else. Nah, misal jaraknya kalau lebih dari 100, tadi kan kita sudah ngukur jarak. Nanti yang kebaca digital white, LED-nya bakal nyala atau high. Kalau selain dari 100, nanti digital white, LED-nya bakal low atau mati. Itu. Mari kita coba. Nah, jaraknya nah ini kan jaraknya 68,9. Di sini tulisannya tetap LED high. Oke, LED-nya mati. Nah, kalau lebih dari 100, LED-nya harusnya nyala. Tunggu dulu sih. Agak lama itu. Nah, LED-nya baru nyala. Nah, sekarang bagaimana caranya kita nulis kalimat LED nyala dan LED mati itu di LCD? Ya caranya sama. Kita pakai serial LCD set kursor dulu. LCD print ya. Kalau kita mau nulis kalimat, kita tulis ketik 2. Nah, ini nanti tulis kalimat. Misalnya di sini LED nyala. Nah, ini kan kita kan ingin bacanya di bawah, maka ini tulisannya 0,1. Nah, terus yang bawah kan keadaannya mati, kita tulis LED mati. Nyala ini kan ada 5 huruf, mati ada 4 huruf. Nanti biar ini kata mati itu bisa A-nya ini nggak muncul, kita kasih spasi seperti itu. Kita misal start simulation. Nah, ini jaraknya 192,3 cm. Yang terbaca apa? LED-nya akan nyala. Nah, kalau misal ini aku set ke 65 cm, yang terbaca apa? Nah, 65,61, LED-nya harusnya mati. Nah, seperti itu. Jadi sebuah project bisa seperti itu. Nanti bisa kalian nyalain kipas, deketin tangan kalian, cetek, kipasnya nyala. Jauhin tangan kalian, cetek, kipasnya mati. Nah, seperti itu. Oke, itu untuk sensor jarak. Mungkin belum ada. Mungkin nanti aku nggak tahu ya, kalian tanggal 21 sudah kesini atau enggak. Mungkin nanti tanggal 21 kita akan nyoba offline. Kalian tak ajari tentang sensor bukan sensor sih, kita akan ketemu offline, kita akan nyoba ngotak-ngatik robot. Jadi aku nggak peduli kalian cewek atau cowok, nanti kalian bakal kerakit yang namanya robot sampai jadi minimal kalian punya skill gitu. Yang robot yang kita rakit itu nanti robot pengikut garis. Mungkin nanti aku minta tolong Fajri, hari Minggu tanggal 21 Agustus itu buka no peer, kita nyoba di peer nanti bisa apa enggak. Terus 2 minggu ke depannya mungkin nanti kita akan buat sekat-sekat itu nanti untuk kita akan nyoba robot yang bisa robot yang pakai sensor ultrasonic ini. Kalau pengen tahu jalannya gimana, kita kasih tahu. Ya, jangan lupa like dan subscribe.
Nah, yang kita pakai tapi nanti dua saja, dua roda, karena itu yang kita punya. Nanti mungkin kita pakai motornya. Nah, ini. Nah, jadi nanti kita akan buat kayak gitu. Kita sudah punya sensornya, sudah ada robotnya, tinggal kita otak-atik. Nah, nanti bisa nyari jalan sendiri. Ya meskipun nanti ada beberapa kekurangan, contohnya kayak gitu. Ya. Nah, kita langsung aja ke hasilnya. Nah, jadi nanti kalau misal itu jaraknya dekat, nanti itu rodanya bakal mati. Kalau jaraknya kalau jaraknya jauh, nanti itu rodanya bakal nyala. Robot kayak gini nanti kalau di lomba robot pakai apa? Biasanya itu buat robot pemadam kebakaran. Seperti itu. Nah, itu contohnya project yang akan kita buat nanti. Oke. Sekarang kita ke sensor inframerah. Sensor inframerah itu sebenarnya kayak gini. Ya, kayak gini. Dan bahkan di beberapa itu ada yang ada 4 pinnya. Jadi pin dalam sensor itu ada yang 3, ada yang 4 secara umum ya. Kalau sensor khusus kayak sensor gas itu kan ada banyak, 5, 6, itu beda lagi. Kalau ini kan ada 4, artinya kan ada 3. Out itu nanti bisa dihubungkan ke analog atau digital. Nah, ini untuk sensor jarak ya. Untuk sensor jarak aku yakin kalian sudah paham, terutama dari konsep gelombangnya sampai ke konsep sampai ke buat projectnya. Nanti kita lanjut ketemu lagi di sensor ultrasonik ketika membuat robot avoidance. Oke. Sekarang kita akan nyoba buat, tapi ini sekilas ya. Mungkin aku lanjut minggu depan itu nanti kalian tak ajari cara membuat sensor kecepatan. Sekarang kita nyoba sensor infrared dulu. Nah, infrared kalau di tingkatnya ada 2. Yang pertama pakai PIR, yang kedua pakai IR. Kita pakai IR dulu aja. Nah, kalau kayak gini, seperti biasa, sebenarnya bentuknya ini biasanya sensor infrared yang dipakai buat di TV, buat remote. Nah, ini power kita hubungkan ke 5 volt. Ground kita hubungkan ke ground. Terus yang satunya output ini kita hubungkan ke analog. Oke, jadi kita lihat bacaan Arduino-nya terlebih dahulu. Sorry, ini nggak bisa diubah. Variabelnya ini nggak bisa diubah. Kecuali kalau mungkin aku pakai remote. Agak susah ini. Ganti pir aja. Kita pakai anggap saja ya, kalau pir sensor ini sensor yang mendeteksi gerakan. Jadi kalau misalnya ada tanganmu gerak, itu nanti pinnya bakal nyala. Ini ground, kita pasang ke ground. Power kita pasang ke 5 volt.
sinyal kita pasang ke A0. Oke, ini anggap aja sensor inframerah. Nah, jadi nanti gini. Nah, kalau kayak gini itu nanti nilainya berapa? Kalau kayak gini nanti nilainya berapa? Itu nanti ada nilainya tersendiri. Oke, codingannya gimana? Codingan yang pertama itu kita definisikan dahulu. Ini tadi yang warna kuning itu dimasukkan ke 0. Maka kita jelaskan di sini int ini infrared sama dengan A0. Oke, terus kita ke void setup pin mode. Sorry. Pin mode infrared. Ini karena dapat rangsangan dari luar, kita sebagai input. Terus kita pakai serial begin 2600. Nah, terus kita ke void loop. Nah, kalau semua sensor itu kodenya sama seperti ini. Jadi kita langsung ke bagian misal kita mau membaca bacaannya ya, berarti kita misal float nilai, kita membaca nilai sensornya ini sama dengan analog read, yang dibaca apa? Yang dibaca infrared. Baru nanti kita menulis serial dot printline nilai. Kita kasih delay bacaannya sebesar 1000. Nah, langsung kita start simulation. Kita langsung lihat serial monitor. Nah, bacaannya di sini nilainya sekitar 0. Karena ini cukup jauh. Kalau dekat, nanti nilainya sekitar 1018. Jadi kalau ada gerakan, kalau khusus sensor peer, ini kalau ada gerakan nilainya nanti bakal 1018. Nah, 1018. Jadi kalau kalian misal dada-dada atau kalian ada gerakan, itu nanti nilainya bakal berubah 118 langsung. Nah, nilai kayak gini itu nanti bisa dihubungkan ke digital sebenarnya. Dan ini bisa ke kecepatan. Kalau misalnya ada dua sensor, ini A, ini B, terus jaraknya sekitar 2 cm kan bisa dihitung jaraknya gitu. Nah, fungsi sensor infrared salah satunya seperti ini. Nanti untuk sensor infrared yang seperti ini agak susah simulasinya. Kayaknya simulasinya harus pakai Proteus. Kalau ini nanti sensor yang warna putih ini bakal memancarkan gelombang inframerah. Terus yang warna hitam ini atau fotodiodo itu nanti bakal nerima pancaran dari inframerahnya sensor LED ini. Gitu. Dan nanti ini bisa mendeteksi warna hitam dan warna gelap dan warna terang. Oke, seperti itu. Untuk sensor infrared ada yang ditanyakan kira-kira? Oke, jadi untuk sensor inframerah mungkin kita lanjutkan di pertemuan minggu depan. Mungkin aku akan pakai Proteus. Terus kalau nggak bisa pakai Proteus, nanti mungkin aku pakai tak praktikum langsung di pakai kamera. Oke,
Sekarang aku tanya kalian, kalau misal minggu depan dan minggu-minggu seterusnya, kalian pertemuan mau minta seminggu sekali atau seminggu 2 kali? Ini online ya. Ada pendapat dari kalian sendiri? Lebih baik waktunya kapan? Oke, kayaknya sudah semua. Oke, untuk segera informasi mungkin minggu depan dan minggu-minggu selanjutnya di bulan Juli hingga Agustus tengah kita akan lakukan pertemuan online. Nah, nanti di pertemuan online itu akan diimplementasikan tanggal 21 Agustus untuk pertemuan offline. Itu mungkin pertemuannya aku sama David akan merencanakan seminggu sekali. Mungkin untuk seminggu sekali dulu, nanti